Halo, selamat datang di bacaan tambahan untuk pekan kali ini. Pada bacaan ini intensinya adalah untuk lebih jauh membahas tentang bulan purnama di Capricorn yang akan terjadi tepatnya tanggal tanggal 11 Juli tahun 2025 hari Jumat pukul 4:36 pagi hari waktu Indonesia bagian tengah. Saya kebetulan lagi berada di Indonesia bagian tengah dan saya membuat video ini pada tanggal 9 Juli. Jadi belum terjadi karena kalau kita lihat dari periodenya, waktunya bulan purnama di Capricorn itu terjadi dari tanggal 10 Juli pukul 8:13 waktu Indonesia bagian tengah sampai dengan tanggal 12 Juli tahun 2025 pukul 12 dini hari. Jadi hampir pindah ke tanggal 12, jadi sekitar tanggal 11 malam. Oke. Hal yang penting pada saat ini adalah ini terjadi di titik 18 derajat 50 menit dari Capricorn, dan kemarin kita sudah baca juga di dalam bacaan teknikal saya pekan ini ya, yaitu bahwa ada perpindahan antara dari orang yang bertanggung jawab memikul beban dari keluarga saat ini pindah ke mereka yang sebenarnya punya hak untuk menerima manfaat dari apa yang menjadi tanggung jawab. Jadi bisa dikatakan orang yang bertanggung jawab tersebut hilang atau tidak bisa berfungsi secara optimal sekarang, sehingga orang-orang yang harusnya menerima manfaat justru mendapatkan beban tersebut. Nah, kalau kita lihat dari chartnya, di sini saya membuat chartnya ya pada saat bulan purnama tersebut. Tidak terlihat. Iya, ini seperti ini, memang tidak terlalu terlihat, tapi tidak masalah karena sebenarnya bahasannya juga sama saja. Pada saat ini ya, pada saat bulan purnama ini matahari berada di Cancer. Barangkali itu yang lebih penting sekarang, posisi dari matahari, bulan, dan planet apa yang ikut serta di dalam transit ini. Pertama, matahari ada di Cancer, artinya memang pada saat ini semua hal yang terkait dengan keselamatan di dalam rumah tangga, di dalam kelompok yang lebih kecil itu menjadi utama, itu yang menjadi utama. Tetapi yang masalah rumah tangga itu menyoroti bulan yang ada di Capricorn. Berarti kan sebenarnya di sini ada tarik menarik karena bulan purnama selalu oposisi antara matahari dan bulan, dan oposisi ini menandakan disharmoni atau apa yang menjadi tarik menarik. Dan karena bulan adanya di Capricorn, maka saat ini yang utama justru yang sedang disoroti adalah bagaimana dengan livelihood-nya kita. Jadi hal terkait dengan keuangan, terutama kesejahteraan keluarga semua, karena itu datangnya dari sosial status pekerjaan kita. Apakah kita semua akan selamat dalam hal membawa orang-orang di dalam keluarga ini menuju satu situasi, itu menjadi dominan. Dan memang secara individu kemudian seperti mempertanyakan peran saya di dalam keluarga ini apa yang harus saya berikan kepada keluarga. Itu pendahuluannya, dan sebenarnya ditambah satu lagi karena memang fungsi dari Venus itu sudah mulai, kan tadinya Venus conjunction dengan Uranus, dan kemudian terjadi banyak hal yang shaking gitu ya di dalam hubungan, misalnya hubungan atau keuangan. Jadi ini juga kembali lagi saling tarik menarik keuangan, sehingga memang ketika bulan sudah mulai relatif menjauh dari Uranus tetapi masih sama-sama di Gemini, maka memang energi chaotic terkait keuangan, hubungan itu juga masih ada. Nah, sebelum kita mulai, saya akan mengambil kartu satu dari Animal Spirit seperti ini, dan kita lihat apa makna dari kartu yang keluar ini, temanya apa. Lion.
Lion di sini api ya. Ini tanda api. Lion itu menggambarkan leadership, menggambarkan keberanian ya, kekuatan, strength. Jadi memang yang saya tangkap dari gambar ini adalah saat dimana kita diminta untuk lebih kuat. Kita menjadi kuat untuk menjadi pilar bagi orang-orang di dalam keluarga kita yang membutuhkan dukungan dari kita, dan kepada siapa lagi mereka akan menggantungkan ya kebutuhannya kalau bukan pada kita yang mampu. Jadi ini termasuk salah satu, mungkin teman-teman juga resonate ya. Kenapa kok semua beban jatuhnya di pundak saya? Sering nggak merasa begitu? Kenapa bukan yang ini? Kenapa bukan yang itu? Bukannya nggak mencoba ya? Biasanya kita langsung merasa, iya karena dia begini, karena dia begitu. Artinya memang ternyata setelah dikaji, kapasitas orang-orang sekitar kita yang bukan kita ternyata juga memang lebih sedikit dibandingkan kita. Memang kita merasa kadang-kadang tidak rela dengan beban yang tiba-tiba ditimpakan kepada kita, karena itu mengambil semua privilege kita untuk memfokuskan pada diri kita sendiri. But what can you say? Kita tetap tidak bisa keluar dari lingkungan ini. Ya, buktinya juga tidak keluar dari lingkungan ini. Kalaupun keluar dari lingkungan ini, berapa lama kita bisa lari dari lingkungan ini? Seminggu, 1 tahun, 3 tahun, tetap aja. Pada akhirnya kita punya bonding dengan keluarga kita itu kuat, sehingga kita tetap akan berakhir memikirkan mereka, mengkontribusikan apa yang kita miliki yang tidak bisa diberikan orang lain gitu ya, kepada mereka yang kita sayangi, yang tadinya kita barangkali agak masih maju mundur, maka sekarang memang mau nggak mau kita harus memikirkan mereka sebagai salah satu konsiderasi gitu ya, sebagai pertimbangan apa yang harus saya lakukan ke depan. Memang di sini ada dualitas ya, ada tarik menarik yang saya rasakan di sini. Pertama, kita masih sangat attach ya, sangat melekat gitu dengan kehidupan di keluarga kita, which is kita nggak bisa lari, dan itu adalah sebenarnya energi atau paling tidak situasi dari 3 dimensi ya, 3D kita nggak bisa lepas. Buktinya kita masih berusaha. Tapi di sisi lain kita sebenarnya sudah mulai masuk kaki kita sebelah di 3D, sebelah di 5D. 5D kita secara spiritualitas kita sudah mulai menyadari bahwa hidup ini tidak hanya tentang keseharian, masih banyak yang kita ingin pelajari tentang manifestasi kita, yang dimana kita tidak lagi tersedot gitu ya energinya sepenuhnya di dalam keseharian, karena itu nggak akan pernah berhenti, dan oleh sebab ini adalah saat dimana kita mulai belajar untuk melihat dua kaki tersebut, kaki di dunia nyata bahwa kita masih punya beban hidup gitu ya, sementara kaki kita di sebelah dengan hati kita mulai belajar untuk masuk ke dunia spiritual, dimana di dunia spiritual itu kita nggak bisa bawa bagasi sama sekali, 0 bagasi. Semua adalah cahaya dan cinta, semua adalah hati. Dan oleh sebab itu barangkali ini adalah transisi kalau menurut saya ya, dengan portal 77 dan kemudian portal 789 ya, 789 kemarin ya, tanggal 8 Juli 2025 ini, 2025 itu 9, jadi 789 itu sebentar. Portal 789 itu memang lebih banyak pada hubungan, dan oleh sebab itu nanti hubungan termasuk yang akan kita bahas di sini. Nah, tadi pembahasan saya berhenti sebentar. Itu adalah kita sekarang belajar untuk transisi atau transformasi dari sepenuhnya perhatian kita ke duniawi, kemudian kita juga bisa mulai melangkah sedikit demi sedikit masuk ke dunia spiritualitas ya. Ambil hanya jika resonate, dan ini yang sedang saya lakukan gitu ya. Tidak mudah, sama sekali tidak mudah, dan ketika bicara tentang you don't have to do anything gitu ya, kita soul kontrak kita sudah tanda petik diperbarui dengan portal baru ini. Jadi kita nggak sama dengan dulu, tetapi kita masih dalam paradigma lama, kita belum menemukan sepenuhnya paradigma baru ke depan ini, sehingga memang
apa yang disebut dengan creation, tugas kita creation, manifestasi dari atau mengkreasikan apa yang kita imajinasikan, itu masih sangat sukar kita grasp, dan kita masih harus bernapas sehari-hari, sehingga memang dua energi ini masih sangat tarik menarik. Dan oleh sebab itu maka tidak heran kalau kartu yang muncul adalah The Lion, karena ini akan membuat kita paham tentang apa artinya kekuatan pada saat ini. Kemudian dari Soul Journey, di sini saya akan mengambil satu kartu Soul Journey. Satu, tapi 3 kartu. 3 kartu untuk tema balance, exactly ya. Ini yang sedang kita bahas tadi, balance ya. Balance antara kehidupan spiritualitas dengan kehidupan sehari-hari, mundane life dengan kehidupan spiritualitas kita. Both are important, tapi bagaimana kita membalansnya. I bring a state of perfect harmony into my world and I do so without judgment. Jadi dilakukan, dan yang paling penting di sini usahakan untuk tidak banyak mengeluh. I know it's very difficult, dan itu juga udah kelihatan dari ini Lion ya. Ini menunjukkan memang tidak mudah. Yang kedua, abundance. Sepertinya kita sekarang sedang membicarakan ini, bagaimana kita kembali merasakan abundant itu di dalam hati kita. I am a limitless being and I can manifest whatever I desire in this physical reality. Ini juga tadi sudah kita bahas ya. Kemudian satu lagi, failure. I understand that a mistake is only an opportunity to learn. Jadi memang pada saat ini kita masih banyak trial and error. Jadi nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa kalau kita memang masih harus belajar selangkah demi selangkah. Apapun yang perlu kita lewati pada saat ini. Nah, ini muncul True Love. Ini dari Wild Offering. True Love saya baca ya. Your wholeness and safety lie within, not from a partner. But this sovereignty actually leads to the deepest intimacy for you to stop using others. Let me stand on my own feet, dear Lord, and know true love. Jadi true love di sini dari tulisannya tadi menunjukkan bahwa kita memang perlu untuk rely on ourselves, bukan dari partner kita, ya. Dan berilah kekuatan pada kita, saya, untuk bisa menunjukkan true love. Dan true love yang mana? True love yang dimaksud di sini adalah true love yang kepada Maha Pencipta, kepada diri kita sendiri terutama. Oke, kita lanjut dari kartu Romance Angels ini untuk melihat hubungan ya. Saya akan membuat sebaran Celtic Cross cepat ya, Celtic Cross untuk saat ini. Katakanlah update dari apa yang sudah kita lihat kemarin. Apa yang menjadi center kita adalah trust pada saat ini. Dalam hubungan kita sekarang masih fokus untuk membangun kepercayaan kembali satu dengan lainnya. Ambil hanya jika resonate, dan ini mungkin lebih pada pasangan. Apa sebenarnya masalah utama? Barangkali kita memang masih berharap pihak yang lain itu membuat upaya lebih gitu ya. Dan kita punya masalah tidak terlalu percaya bahwa mereka bisa sampai pada ekspektasi yang sudah kita sampaikan. Dan tadi sebenarnya sebelum bacaan ini dimulai sudah diingatkan bahwa memang kita sekarang pada saat dimana kita ingin rely on ourselves ke partner kita, which is langsung dijawab di sini
utamanya memang kita sedang membangun trust, dan mungkin kita masih meragukan apakah dia tuh artinya pasangan kita itu mampu membuat satu tindakan yang menunjukkan bahwa mereka mengupayakan bahwa mereka menjadi tulang punggung, which is sebenarnya kalau kita lihat dari titik dari bulan purnama sendiri, memang ya mau bilang apa, memang itu adalah titik seperti kita paham bahwa saat ini orang yang harusnya menerima manfaat dari orang yang itu ya dengan keranjang belanjanya itu harusnya kan bukan kita, tapi kita hanya tinggal mengambil manfaat, tapi ternyata memang harus kita ambil alih dari pihak yang feminin dan lebih muda. Dasarnya adalah release your ex. Jadi seperti yang dirilis itu sebenarnya bukan ex kita, tapi lebih rilis dari ekspektasi kita. Apa yang sudah kita lakukan dalam waktu dekat ini, children, barangkali kita memang fokus ke anak-anak atau orang yang lebih rentan lagi dan lebih membutuhkan bantuan tersebut, sehingga memang kita harus ambil alih. Apa yang kita pikirkan? Ya, yang kita pikirkan adalah passion di sini, allow your heart and soul to sing with joy. Kalau menurut saya ini mungkin kita juga masih mencintai dia gitu ya. Jadi walaupun di luar dari semua isu yang kita tengah bahas ya sampai ngomongnya seharian penuh, tapi tetap toh kita tidak bisa melepaskan. Yang bisa kita lepaskan adalah ekspektasi tersebut. Apa yang akan kita lakukan di depan deception? Jadi memang kalau menurut saya ini adalah proses yang panjang. Dalam waktu dekat kita ngerasa mungkin kecewa dengan hasilnya, but it's okay kalau kita udah dari awal kita udah punya ekspektasi bahwa it's a trial and error, failure is something biasa gitu. Yang penting kita yakin bahwa kita selalu di dalam kecukupan, dan yang paling penting dari kita adalah kita membalance kehidupan kita dan keep menjadi strong, dan kita mencoba melepaskan semua ya ekspektasi kita kepada orang lain dan lebih fokus kepada diri sendiri. So apa yang kita pikirkan tentang diri kita itu adalah finances and career, exactly ya. Ini adalah tadi bulan purnama di Capricorn. Jadi barangkali kalau tiba-tiba itu semua menjadi tanggung jawab kita, ya apa yang kita bisa lakukan sekarang? Apa yang orang lain lihat kepada kita? Healing family issue. Barangkali memang pertengkaran masih utama dan itu yang diperhatikan orang, walaupun sebenarnya kita sekarang fokus bagaimana memenuhi kebutuhan keluarga kita. Dan ini let your friend helps you sebagai saran atau barangkali harapan kita, saran dan harapan kita, biarkan teman kita membantu kita, dan outcome-nya adalah express your love. Dan saya yakin bahwa express your love ini kita ekspresikan untuk diri kita, pasangan kita, karena kita punya bonding, kita punya karma dengan dia. Seberapapun kemampuan mereka memberikan apa yang kita harapkan bisa mereka berikan tapi belum diberikan, tapi tetap aja kita ekspresikan cinta tersebut. Ya, dan ini kalau kita lihat belakangnya, di bawahnya adalah worth waiting for. Jadi bersabar aja, tetap kuat, karena kita sedang belajar untuk memaafkan ya. Jadi sini worth waiting for karena kita sedang belajar memaafkan, dan ya this is one of past life ya, past life relationship. Jadi ini memang karma kita dan kita memang punya hubungan romantik dengan dia. Oke. Untuk menutup bacaan kali ini saya akan membuat Celtic Cross juga terkait dengan kehidupan keseharian termasuk karir dan lain sebagainya. Oke. Apa yang menjadi utama bacaan kali ini adalah Ace of Wands. Just do something. Apapun yang bisa kita lakukan, kita mulai. Kalaupun harus mulai. Mungkin kita akan bermasalah dengan Queen of Pentacles. Saya tidak tahu, di sini ada peran ibu yang dominan, barangkali yang
sampai saat ini masih kita harus sering bicara dengan dia, ibu kita, nenek kita, saya nggak tahu, tetapi yang jelas dia punya pengaruh besar dalam hidup kita, dan itu barangkali termasuk salah satu family issue yang kita harus hadapi. Tapi anyway, kita mulai saja. Kalau itu kewajiban kita mengasuh atau merawat ibu lakukan, apa dasarnya adalah Five of Swords ya. Ini barangkali memang kondisinya adalah ya tadi, dengan ibunda atau tokoh perempuan yang kuat itu adalah kita memang masih sering berargumen gitu, apa yang terjadi sebelumnya. Nah, sebelumnya memang kita biasanya diem aja walaupun kita tahu banyak, tetapi kita cenderung mengalah ya. Apa yang kita pikirkan, the Chariot, karena kita ingin sebenarnya adalah tujuan akhir kita buat semua menjadi lebih baik. Jadi kita mungkin sedikit banyak agak mengabaikan perasaan kita, dan kita lebih mendengarkan tanda petik tokoh perempuan, tokoh feminin, atau tokoh yang sangat mengatur kehidupan rumah tangga. Itu juga mungkin bukan perempuan tapi paman atau ayah, tetapi dia ikut banyak mengatur rumah tangga, jadi energi feminin. Nah, ya sudahlah ya, jadi yang terbaik buat keluarga apa, kalau ada yang dominan ya apa boleh buat gitu ya. Kedepannya kita bagaimana ya, memang kita harus juggling ya dalam uang ya, jadi memang kita harus berhemat, kita harus tahu caranya memanage keuangan kita. Dan memang kalau menurut saya dari penggambaran ini, dalam situasi tadi apalagi ada perpindahan tanggung jawab dan lain sebagainya, kita memang harus belajar untuk hemat, itu udah pasti ya. Jadi apapun yang punya rencana kita berantakan sekarang, whatever gitu ya, jadi ya harus dilewati, apa boleh buat. Ini barangkali belum waktunya, tapi orang lain melihat bahwa kita dalam kondisi baik-baik saja, kita berada di lingkungan yang saling mendukung. Jadi apa sarannya? Sarannya adalah menyayangi anak-anak, menyayangi saudara kita, menyayangi orang tua, karena bagaimanapun mereka adalah saudara kita. So apa outcome-nya? Outcome-nya adalah Four of Pentacles, being hemat, dan harus hemat memang. Kalau di belakang adalah ya memang tugas kita bekerja, Eight of Pentacles ya, sukar ya, tapi kita lanjutkan saja bahwa kita memang harus lebih pandai berstrategi ya, dan iya kita memang harus punya charity. Six of Cups, Six of Pentacles, kita saling membantu sekarang. Oke, untuk menutup bacaan kali ini saya akan mengambil satu kartu, bukan satu kartu tapi pesan dari let me see ya, dari seperti biasa getting, ini apa yang menjadi pesan dari guide kita pada saat ini. Today, tell yourself I am always wrapped in arms and love of spirit. Jadi kita nggak pernah sendiri. Kalaupun kita sepertinya sehari-hari sibuk dengan banyak orang, tetapi yakin hati kita selalu hangat, karena hati kita selalu dipeluk oleh banyak spirit, banyak malaikat, leluhur kita semua yang memeluk diri kita. Dan kita step up, kita maju untuk memenuhi kebutuhan dari keluarga kita, menyayangi keluarga kita sepenuh hati. Oke, Benita Indra dari sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.